Dia melakukan teror dengan menggunakan senjata di lokasi sengketa lahan yang mereka sedang sengketakan gitu. Nah, Baik, di Anda situ bantah kan ya? ada instruksi dari organisasi. Ya. Terpulang dia anggota misalkan dia anggota organisasi atau dia anggota anggota PNS, anggota polisi, anggota TNI, anggota apapun lah itu kan tidak ada kaitannya gitu. Tindakan dia itu nggak ada kaitannya dengan kelembagaan. Pada saat dia ditangkap juga nggak ada kaitannya dengan kelembagaan. Pada saat mereka melakukan perbuatan melanggar hukum dengan melakukan pembakaran kepada mobil polisi yang sedang bertugas, nggak ada Baik. kaitannya dengan organisasi gitu. Di sini Oke. yang perlu kita klarifikasi dulu gitu, kita luruskan gitu. Kenapa? Kenapa hari ini ada seperti pemaksaan, pemaksaan framing itu seolah-olah ormas, ormas, ormas. Ada apa ini? Ini yang perlu kita bahas malam Baik. ini. Oke, Semoga Bang Zul. malam ini bisa menjadi sesuatu yang baik Ya. buat pencerahan kepada masyarakat. Jangan Oke, sampai kami lagi terima penjelasan ada Anda, Bang Zul. ya. Oke, kami terima Ya, penjelasan Anda. Sekarang saya beralih dulu ke Pak Wamendagri yang ada di sini ya. Kalau tadi baik. Pak Wamen yang disebut adalah oknum. Ini oknum individu, bukan ormas. Tidak atas nama ormas. Kalau begitu kita sudah tahu ada sanksi pidana yang menanti pasti kepada oknum individu yang melakukan pelanggaran hukum. Tetapi untuk mereka apakah ada konsekuensi secara keorganisasian, Pak Wamen? Arahan Presiden itu sangat terang benderang bahwa pemerintah tidak boleh kalah, pemerintah harus tegas kepada ormas yang melampaui batas. Menko Polkam telah memberikan arahan pada tanggal 6 Mei untuk membentuk Satgas di seluruh tingkatan pemerintahan di Indonesia. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri meminta para gubernur, bupati, wali kota untuk membentuk Satgas. Nah, Satgas ini fokusnya adalah pada premanisme dan ormas-ormas bermasalah. Fokusnya adalah pada deteksi dini, kemudian cegah dini, penindakan dan juga penegakan hukum begitu. Nah, artinya perangkat hukumnya ada undang-undang ormas, diatur secara rinci apa yang tidak boleh, ada juga bisa masuk pasal KUHP dan kemudian ada kewenangan di situ Satgas. Satgas di tingkat provinsi, Satgas di tingkat kota kabupaten untuk bisa melakukan langkah-langkah tadi apabila di lapangan memang sudah terjadi kekerasan fisik dan lain-lain, itu kan bisa dilakukan langkah-langkah hukum, ya bisa cegah dini, bisa deteksi dini, dan termasuk bisa penindakan, bisa dilakukan investigasi sampai kemudian berujung pada sanksi. Oke, apakah sejauh ini Pak Wamen dari berbagai kasus yang sudah mencuat sudah ada ormas yang memenuhi indikator atau layak sampai dibubarkan? Ya, saat ini kami Kemendagri terus melakukan evaluasi, meminta agar satgas-satgas ini proaktif menampung aduan dari masyarakat, karena ujungnya memang sangat mungkin bisa dilakukan proses-proses sanksi, mulai dari sanksi administratif, pidana, sampai bahkan pembubaran begitu. Nah, tapi kita harus lihat dulu, ormas ini ada yang ormas terdaftar melalui Kemendagri dengan surat keterangan terdaftar atau SKT, ini jumlahnya hampir 1.000 begitu ya, sekitar 989, tetapi lebih banyak lagi adalah ormas yang terdaftar sebagai badan hukum di Kementerian Hukum begitu. Nah, jumlahnya totalnya sekitar 600.000. Nah, untuk pembubaran itu tergantung statusnya tadi. Apabila kemudian hanya terdaftar melalui surat keterangan terdaftar, itu nanti direkomendasikan kepada Kemendagri, Kemendagri bisa mencabut itu. Tetapi apabila kemudian ormas itu ternyata terdaftar sebagai badan hukum ya, perkumpulan ataupun yayasan di Kementerian Hukum, maka Satgas di masing-masing tingkatan tadi, kota, kabupaten atau provinsi, bisa merekomendasikan kepada Kementerian Hukum untuk mencabut status tadi, otomatis artinya ormasnya bubar. Jadi yang ingin kami sampaikan adalah perangkat hukumnya sudah ada, kemudian aturannya sudah jelas, tinggal semuanya dikembalikan lagi kepada para aparat di tingkatannya masing-masing. Jadi kami mendorong kepala daerah untuk betul proaktif, tegas dan jelas. Jadi yang merekomendasikan ini dibubarkan atau tidak itu harus dari kepala daerahnya ya, Pak Wamen? Tuh, ya, ya.
Oke, kemudian kalau soal pengawasan, sejauh mana Kemendagri mengawasi ormas-ormas yang tadi memiliki surat keterangan terdaftar atau SKT yang jumlahnya 1.000 lebih ya? Pengawasannya itu seperti apa supaya mereka tidak keluar dari koridor melanggar hukum? Di setiap tingkatan pemerintahan itu ada Kesbangpol. Nah, Kesbangpol itu berkoordinasi bersama-sama dengan Forkopimda, bersama Pak Kapolres, bersama Pak Dandim ya, melakukan pembinaan kepada ormas. Jadi ada ormas yang diarahkan untuk kegiatan sosial, ada ormas yang dilibatkan dalam kegiatan budaya misalnya. Tetapi sering juga terjadi ormas ini melampaui batas, melanggar hukum. Dan tentunya di sini Kesbang akan berkoordinasi kepada aparat, kepada APH, kepada kepolisian untuk juga dilakukan tindakan-tindakan langkah hukum, sanksinya sesuai dengan kewenangannya. Dan saya sangat mengamati bagaimana beberapa kepala daerah juga melakukan langkah tegas untuk kemudian memproses secara hukum anggota-anggota ormas tadi. Jadi ada yang seringkali memang tindakannya itu secara individu, tetapi menggunakan atribut. Ya bagaimanapun juga yang bersangkutan sebagai objek hukum tentunya bisa dikenakan pidana. Tetapi tentu harus ada juga sanksi sebagai organisasi yang harusnya bertanggung jawab juga terhadap individu-individu tadi. Nah, tinggal kita buktikan keterkaitan individu tadi dengan ormas seperti apa. Apakah betul anggota atau bukan seperti yang disampaikan oleh Sekjen GRIP tadi. Oke. Bang Nasir, setiap kali ada peristiwa, itu kan lagi-lagi yang dituduh adalah oknum. Ini adalah perbuatan oknum tidak mewakili organisasi atau sikap organisasi. Tetapi sekarang kan yang didorong adalah bagaimana secara keorganisasian juga dievaluasi, diberikan sanksi. Apakah itu mungkin sebetulnya secara peraturan? Mungkin tidak sampai dibubarkan, tapi ada peringatan-peringatan atau pembekuan atau seperti apa sebetulnya secara regulasi? Ya memang Republik ini kadang orang sebut sebagai supremasi oknum. Bukan supremasi hukum. Nah, ini masalah juga sebenarnya. Ketika ada sesuatu yang salah, kemudian disebut oknum. Jadi memang ke depan kita perlu meluruskan ini dan tidak membiasakan hal-hal seperti ini menurut saya. Cara tidak membiasakannya bagaimana tuh? Ya, makanya, harus ada payung hukumnya dong. Ya, sebenarnya kalau kita lihat undang-undang tentang ormas itu kan sudah jelas ya. Dia di situ Undang-Undang 17 2013 itu kan jelas sekali bahwa tujuan waktu itu kita membentuk undang-undang itu agar ada pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum terhadap organisasi massa atau organisasi masyarakat tersebut. Nah karena itu kan tadi kita dengar dari Wamendagri itu banyak sekali, ada yang SKT, ada yang berbadan hukum dan lain sebagainya. Nah karena itu kan fungsi pengawasan, fungsi pembinaan itu harus dikedepankan. Bukan fungsi pembinasaan yang kemudian itu dilakukan ketika ada ormas misalnya ya dianggap mungkin sudah agak politis gitu lalu dibinasakan lewat perpu misalnya ya kan. Jadi terlalu besar ketika sebuah ormas dibinasakan dengan perpu begitu ya. Nah oleh karena itu menurut saya tidak boleh terulang lagi seperti ini ya. Karena pemerintah itu punya fungsi yang sangat elementer ya melakukan pengawasan dan pembinaan. Nah pengawasan ini bisa melibatkan para pemangku kepentingan lainnya. Sehingga kemudian ketika ada ormas yang di dalamnya bukan melakukan tujuan-tujuan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ormas, maka harus punya keberanian ya untuk kemudian menindaknya. Ya sama seperti misalnya partai politik tidak memenuhi syarat, kemudian dia tidak bisa ikut pemilu, dia bergabung atau mengubah logonya, mengubah lain-lainnya, kemudian dia akan bisa ikut lagi. Kira-kira begitu. Tapi kita tentu tidak mirip ya, tapi paling tidak pemerintah harus punya sikap yang tegas ya, bukan seperti memberikan obat sakit kepala yang hanya meredakan, tidak menyembuhkan. Harusnya menyembuhkan. Ya, seharusnya menyembuhkan. Dicabut sampai ke akarnya nih masalahnya. Oke.